Selamat datang di podcast Lewat Tengah Malam bersama Willy Ardan. Dan sekarang kita sudah masuk di episode 6. Ya, selamat tengah malam juga buat kalian semua teman tengah malam yang selalu nungguin episode-episode baru. Dan yang pasti sabar buat kamu juga yang terus atau tetap setia buat nungguin episode terbaru yang bakal muncul di podcast ini. Yang belum follow podcast Lewat Tengah Malam, silahkan langsung di follow ya. Dan ajakin juga teman-teman yang lain buat rame-rame support podcast ini. Dan juga biar kedepannya makin banyak episode-episode seram lainnya. Dan juga makin berkembang podcast Lewat Tengah Malam. Nah, malam hari ini aku tertarik banget buat ngangkat satu profesi yang gak semua orang berani untuk menerima profesi atau ngejalanin profesi ini ya. Dan ya, aku bilang sih ini termasuk profesi yang unik, serem juga, butuh nyali juga. Kamu ingin tahu profesi apa itu? Profesi perias jenazah. Nah lo, berani gak buat kamu nih teman tengah malam kalau ditawarin gaji sekian buat ngerias jenazah? Belum tentu ya. Ini memang kembali lagi ke kita siap atau enggaknya. Dan juga biasanya ini sih bentuk pelayanan ya, dari seseorang yang memang benar-benar berani untuk memberikan servis dalam artian merias jenazah. Kalau MUA ya, makeup artis yang ngerias wajah-wajah para artis mungkin atau orang pada umumnya. Tapi kalau perias jenazah ini akan berbeda ceritanya. Nah, buat kamu yang udah kepo banget pengen tahu cerita dari Gloria Elsa, si perias jenazah, sama-sama kita dengarkan episode ke-6 ini. Tapi sekali lagi buat yang belum pernah kirim cerita sama sekali atau mau ceritanya muncul di podcast ini, bisa lihat langsung di bio dari podcast Lewat Tengah Malam. Di situ ada email dan juga ada Instagram yang bisa kamu kirim cerita kamu. Email aja ke willyardan13@gmail.com atau DM Instagram Willy Ardan, WILLY Ardan biasa ya. Langsung aja kamu kirim cerita kamu atau kasih saran atau ide cerita apa yang mau diangkat di podcast Lewat Tengah Malam di next episode. Langsung aja kita simak kisah atau pengalaman dari Gloria Elsa, si perias jenazah. Saya merasa ada kepuasan batin dan kebahagiaan saat merias mayat. Pekerjaan yang belum tentu semua orang mau lakukan. Saya Gloria Elsa. Profesi saya perias jenazah. Begitu kata Gloria Elsa Hutasoid yang menekuni profesi merias jenazah sejak 2017. Profesi yang dia geluti mungkin tidak pernah didambakan atau diimpikan oleh orang kebanyakan. Tapi bagi Elsa, apa yang ia lakukan bukan perkara uang. Dia menganggap perias jenazah adalah panggilan hidup. Elsa aktif merias mereka yang sudah berpulang. Elsa punya alasan mengapa ia menggratiskan jasa merias jenazah. Kalau orang Kristen meninggal dunia, membutuhkan banyak biaya. Dari membeli peti mati, bunga, gaun atau jas, dan peti mahal harganya. Belum tanahnya dan biaya ambulans dan biaya lain-lain. Menurut Elsa, tarif jasa perias jenazah termurah itu sekitar 800.000. Biaya tersebut, kata Elsa, tentu akan menjadi beban bagi keluarga yang tengah dirundung duka. Apalagi buat orang yang tidak mampu. Elsa mengatakan seorang perias jenazah harus paham setelah meninggal berapa jam jenazah harus dirias. Bila wafat lebih dari 2 jam, kulit jenazah akan dingin dan bedak sangat sulit untuk bisa menempel. Jadi jauh lebih sulit daripada merias jenazah yang wajahnya hancur. Ataupun pengalaman memilukan saat Elsa pernah merias seseorang yang tewas bunuh diri. Kasus bunuh diri kerap dirahasiakan. Ya, karena dinilai keluarga memalukan. Aib buat keluarga. Elsa pun gelisah sebelum mendandani jenazah itu. Membuatnya dia harus mengisap rokok terlebih dahulu, mencari rasa nyaman, dan begitu dia siap, dia akan melakukan. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Aura depresi, ada perasaan perih, apalagi kesulitan untuk merias orang yang mati gantung diri karena lidahnya menjulur keluar. Itu pengakuan Gloria Elsa. Bagi sebagian orang, merias jenazah merupakan pekerjaan yang sangat menyeramkan. Ya, gak bisa dibayangkan betapa takutnya perasaan ketika melakukan hal itu. Bahkan menyentuh si mayat atau jenazah. Pastinya bikin orang yang melakukan akan merasakan perasaan yang sangat takut. Namun, hal ini tidak dirasakan oleh
Gloria Elsa. Sebenarnya perasaan takut itu tetap ada, tapi Gloria punya cara sendiri untuk menyiasati rasa takutnya. Gloria menyiasati perasaan takutnya dengan cara mengajak berdialog dengan jenazah yang dia rias. Selama menjalani profesinya sebagai perias jenazah, Gloria mengaku sering banget didatangi arwah jenazah yang diriasnya dengan cara yang berbeda-beda. Biasanya mereka mendatangi Gloria lewat mimpi. Gloria sendiri menganggap arwah-arwah ini ingin mengucapkan terima kasih kepadanya. Ada cerita menarik ketika Gloria merias jenazah yang meninggal diduga karena santet. Ia menamai jenazah tersebut dengan nama Angela. Awalnya Gloria berpikir kalau Angela meninggal dunia karena menderita kanker di usianya yang masih sangat muda. Angela adalah sosok anak 18 tahun yang manis terlihat. Ia tipikal anak baik. Pada saat ketemu Angela, posisinya meringkuk kesakitan dengan kondisi perut membesar. Saya pikir pertama kena kanker, tapi ternyata dokter di situ bilang nggak ada kanker. Dia itu ada cairan dalam perutnya. Sebentar lagi mau dia operasi, tapi takdir berkata lain. Akhirnya Angela meninggal. Selama merias jenazah Angela, banyak kejadian mistis yang dialami oleh Gloria. Gangguan-gangguan mulai bermunculan. Misalnya saja, benda-benda yang berada di sekitarnya bergerak dengan sendirinya. Ketika ia mengajak jasad Angela berbicara, akhirnya ayah dari Angela berkata kepada Gloria bahwa Angela meninggal karena disantet. Menurut ayahnya, sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Angela sempat mengaum seperti harimau. Saya pun segera memegang tangan Angela. Saya mengajak dia berbicara. Angela, permisi. Saya Gloria. Saya nggak bisa main-main di sini. Tapi saya mau merias wajah kamu biar terlihat cantik. Kamu boleh panggil saya kakak. Kamu kenapa? Sambil terus merias wajah Angela, tiba-tiba semua barang-barang di situ bergerak, seperti ada yang menggerakkan. Ditambah lagi, suasana di dalam ruangan itu terasa mencekam. Udara dingin, seperti ada sesuatu yang lain di tempat itu. Barang-barang yang terlihat berjatuhan dan bergerak, padahal nyatanya tidak lagi ada gempa saat itu, tapi terus bergerak. Dan saya kepikiran untuk terus dan harus ngomong dengan bapaknya. Kemudian bapaknya datang dan mengaku kalau Angela disantet orang. Memang sih, ayah dari Angela ini adalah orang kaya raya. Bisa jadi ada teman kerja yang gak suka. Kasihan sekali, nasib Angela harus menanggung santet yang sebenarnya ditujukan ke ayahnya. Setelah mengetahui bahwa Angela meninggal karena disantet, Gloria tetap mencoba untuk mengajak berbicara jasad Angela. Hasilnya, ekspresi jenazah Angela seketika berubah menjadi tersenyum. Ada juga satu kejadian yang dialami oleh Gloria. Dia menceritakan pengalaman lainnya yang gak kalah mistis. Gloria pernah mendapatkan telepon dari orang yang dia tidak kenal sama sekali. Setelah itu barulah diketahui kalau orang yang menelpon Gloria adalah seorang ibu yang ternyata sudah meninggal. Pada saat itu Gloria memang tidak ingat kalau dirinya pernah merias jenazah seorang ibu yang meninggal setelah berjuang untuk melahirkan anaknya. Nah, ketika Gloria ditelepon sama orang yang meninggal, ibu itu terdengar suaranya menangis terus-terusan. Dan akhirnya saya tahu siapa ibu yang menelpon saya malam itu. Ya, ibu yang meninggal setelah melahirkan. Dan pada saat saya mau merias jenazahnya, pada saat saya mendekati peti matinya, saya mendengar tangisan dari dalam peti mati terus-terusan. Dan saya menunggu sampai tangisan itu hilang atau lenyap. Kemudian saya melanjutkan untuk merias wajah si ibu. Dengan menggunakan metode yang sama, mengajak berbicara atau mengobrol, Gloria pun berhasil menenangkan jenazah ibu tersebut tanpa ada suara tangisan lagi. Nah, itu dia pengalaman mistis dari Gloria sang perias jenazah. Bagaimana kalian? Kalau diminta untuk menjalani profesi seperti yang digeluti Gloria, apakah kamu punya nyali besar untuk melakukan pekerjaan ini? Berbeda dengan di Indonesia, beda pula dengan di luar negeri. Di Amerika Serikat, seorang perias jenazah kadang bisa mendapatkan kesempatan mencapai 477 juta dalam melakukan riasan. Tapi tidak semua seperti itu. Ada yang dibayar per jam. Dalam 1 jam misalnya, seorang perias bisa dibayar hingga 200 ribu rupiah hanya untuk merias jenazah. Ya, mungkin profesi perias jenazah ini kelihatannya seram, tapi ternyata setimpal dengan bayarannya. Memang butuh mental dan keterampilan merias yang lumayan jika ingin menekuni profesi ini.
Oleh sebab itu bukanlah hal yang aneh jika mereka dibayar dengan gaji yang luar biasa. Sebelum memulai membersihkan tubuh jenazah, biasanya ada ritual kecil yang dilakukan oleh si perias jenazah, yaitu mengajak bicara si jenazah. Tujuannya adalah untuk meminta izin agar sang jenazah juga bisa diajak bekerja sama. Misalnya saat menghadapi jenazah yang tubuhnya telah kaku, mulut menganga, atau mata terbuka. Biasanya saya akan mengajaknya berkomunikasi. Pak, Bu, mohon izin, saya mau bersihin badannya. Ayo lemes-lemes badannya. Lemes bener ya. Anehnya setelah diajak berdialog, biasanya si jenazah makin mudah untuk di make upin atau dipakaikan jas atau baju. Masih banyak pengalaman-pengalaman ganjil yang dialami oleh para profesi perias jenazah. Berurusan dengan orang meninggal bukan berarti tidak pernah mengalami hal-hal ganjil. Bahkan sering bertemu dengan bayangan hitam yang seperti keluar dari tubuh jenazah yang baru diletakkan. Kejadian-kejadian seperti itu menjadi hal yang biasa, bahkan tidak membuat para perias jenazah jadi takut, karena niatnya baik untuk membantu orang yang meninggal. Ada juga pengalaman atau kejadian aneh yang dialami salah seorang perias jenazah ketika menjemput seorang jenazah remaja berusia 14 tahun di daerah Wonosari, Gunung Kidul. Ketika sudah sampai di rumah duka dan jenazah akan digotong ke dalam mobil, jenazah tersebut tiba-tiba bergerak. Pihak keluarga pun memanggil dokter untuk memastikan kondisi anak tersebut. Saat itu dokter pun memastikan bahwa anak itu sudah benar-benar meninggal. Namun kejadian yang aneh terulang kembali. Saat jenazah sudah berada di dalam mobil, kembali badan jenazah itu tiba-tiba kejang-kejang. Keluarga itu pun kembali membawa jenazah itu ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tiba di rumah sakit, ternyata jenazah tersebut memang masih bernyawa. Hingga keesokan harinya, tepatnya sore hari, sang anak tersebut barulah dinyatakan meninggal oleh pihak rumah sakit. Aura mistis memang selalu dirasakan oleh seorang yang berprofesi sebagai perias jenazah saat hendak menjalankan tugasnya. Berbeda dengan mendandani manusia yang masih hidup, untuk merias jenazah, biasanya diperlukan ritual-ritual khusus. Hal ini bertujuan agar si klien atau si jenazah merasa tenang dan bisa tampak cantik atau ganteng menuju ke alam lain. Ya, itu dia teman tengah malam episode ke-6 Gloria si perias jenazah. Semoga juga yang sudah mendengarkan bisa terhibur juga ya, dan menunggu lagi untuk next episode yang bakal siap tayang. Nantikan kembali episode berikutnya hanya di podcast Lewat Tengah Malam.